Realist and idealist. Realist is a man he is right now. Yes. And idealist is a man he should be. Oh. Value itu pasti udah ada karena pengalaman hidup gitu. Pengalaman hidup, prinsip, pengajaran dogma. Being too idealistic combined with power, lu bisa jadi power abuse kayak. Welcome to Work in Progress, A podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. So welcome back on Work in Progress podcast. Yay. Oke, kali ini kita akan bahas satu hal yang cukup menarik dan kita akan sedikit berfilosofi sekarang. Karena kurang berat nih hidup gue. Ini bahasannya kan seperti biasa. Jam 3, bahasan jam 3 dibahas di jam kapanpun. Di WIP itu kan, ini sekali buat teman-teman yang mungkin juga belum tahu atau belum kebayang. Kita tuh ngerjain WIP serius. Jadi kayak gini, pendekatan gue tuh di podcast ini, gue lebih ke how to measure it. Kayak jiwa product management gue tuh membuncah di sini kayak. Matriksnya tuh apa? Kita gimana cara ngukurnya? Angkanya berapa? Pokoknya berapa quantify. Iya lagi. Iya. Sedangkan Tio, lu lebih banyak ke konsep. Gue mau konsepnya kayak gini gitu kan. Alurnya begini. Alurnya mau kayak gini, nggak mau yang gini, mau yang nggak begini. cocok. Iya. Terus, betul. Stepping back, jadi keinget. Apakah berarti I'm being realistic and you're being idealistic? Nah, itu jadi topik yang menarik juga tuh buat kita bahas. Masalah being idealistic or being realistic versus atau enggak versus. Itu pertanyaannya. Tapi gue bisa relate itu nggak hanya di WIP, cuman di kehidupan kerja dan prinsip hidup dan kehidupan konten. Konten. Lu karena ikut tren atau enggak? atau ikut pace atau enggak? Gini. Karena ada satu kali gue sempat ditanya gitu, yang kayak gue lupa sih gue ditanyanya buat WIP atau kayak perkontenan gue yang lain, tapi kayak ditanyain sebenarnya where do you see this going sih yo gitu, kayak lo udah put time in it, lo ada investment juga ke situ gitu. How do you measure the return gitu? Dan di otak gue tuh selalu yang kayak anjir, gue nggak pernah mikirin returnnya lagi gitu, kayak gue selalu dengan polosnya berpikir kayak even for WIP tuh gue dengan polosnya berpikir yang kayak ya udah gue pingin ngobrolin sebuah topik, and this is how I approach Pau juga. Kayak gue ada sebuah topik yang gue ngerasa worthy untuk dibahaskan. Gue punya temen yang gue ngerasa cocok untuk ngebahas ini with, dan yaudah I think people will be benefited by it. Let's do it gitu. Terus kayak makin kesini tuh makin sering ditanyain gitu, gue yang kayak gue bego kali ya gitu, kayak untuk nggak mikirin angka dan mikirin return gitu. And that's where I feel like kalau pakai kalimat lo yang kayak that's where I feel like I'm not being realistic enough because there's no numbers that I put into my thing and my creation gitu. Gitu. Tapi kayak emangnya kalau gue nggak mikirin, gue nggak realis. Emangnya itu hitam putih. Berarti lo nggak idealis dong. Nah, itu dia yang kita mau bahas sebenarnya. Karena lo ada realistisnya nggak di WIP? In what way are you idealistic? Karena ada waktu yang ditaruh di sana. Karena ada waktu yang ditaruh di sana, ya kita juga perlu menghitung to justify waktu yang kita spend. Ya, itu kan sisi realistisnya lo dong. Iya. Sisi idealisnya lo apa? Sisi idealisnya adalah gue selalu pengen coba membumikan obrolan ngawang di topik tentang kerjaan. Oke. Gitu. So berarti nggak selamanya orang yang realistis tuh nggak idealis. Nah itu dia, itu yang kita mau bahas sebenarnya. Idealis nggak realistis. Kayak being idealistic and being realistic. Di season 1 tuh gue sempat bahas kan, sempat nge-state kan prinsip gue.
Nonton di season 1 episode 1. Ah. Nah, gue bilang di situ kalau idealisme lu bisa kasih lu makan, ya lu berhak untuk idealis. Kalau enggak, Yes. sebelum itu terjadi, just being realistic aja dulu, Yes. gitu kan. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi, sebenarnya bukan yang se ekstrim itu juga. Maksudnya itu kayak step atau kayak fase, tapi bukan berarti seseorang itu harus full blown realistic atau full blown idealistic. Karena kayaknya balik lagi sih, idealis sama realis itu kayak suatu hal yang butuh di-balance antara keduanya. Is it balance atau menurut lo sebenarnya akan ada konteks-konteks di mana lo takarannya balik lagi ke Iya. masalah takaran Ada takaran, ya balance. Iya, oh iya. Iya. Soalnya di otak gue balance tuh kayak Oh, harus sama. seimbang. Oke, ya berarti ya ada takarannya, bener. Setuju. Jadi ada fase atau ada momen atau ada kesempatan-kesempatan di mana lu perlu lebih realistik atau lu bisa untuk idealistik. Kalau gue ngerti gini, realistik tuh lebih ke arah keharusan. Idealistik adalah suatu bukan kepengenan tapi suatu aspirasi. Oh, you're onto something. Jadi Berarti idealistis lebih tujuan, realistis lebih kondisi sekarang. Ah. Soalnya lu pernah ini nggak sih? Lu pernah ketemu sama ketemu di kondisi di mana mungkin tim lu atau temen lu yang bingung antara gue tuh maunya kerjaan gue idealistik atau ini tuh nggak sesuai dengan idealisme gue. Ya. Waduh, gue ini deh realistis jadi sekarang gitu. Pernah nggak sih di kondisi itu? Ya banget. Apa namanya? Gue mah baru bikin rumah realistis aja lah. Atau kan kayak udahlah nggak usah muluk-muluk. Ya. Ujungnya juga kepentok duit. Jadi realistis aja. Tapi biasanya ada konotasi kayak gitu ya. Realistis itu hubungan yang tentang sustainability of your life, jadi kayak finansial gitu. Idealis itu berhubungan dengan something yang big, bigger than yourself. Mulia, noble. bigger than yourself. Oke. Kayak gitu. Oke. Terus kan lo nanya. Lah, kirain ada lanjutannya. Pernah nggak? Pernah. Ya itu yang sering biasanya gue hadapi tentang percakapan idealis sama realistis gitu. Cuman yang gue pertanyakan adalah kenapa seolah-olah you have to pick one. You have to pick one. You have to pick one. There you go. You have to pick one. Dan sebenarnya is it okay to not have one or the other? Oke, menurut katanya Plato, Enggak. Kita tidak akan membawa Bapak Plato atau Bapak Machiavelli atau Bapak yang lain ya, filsuf yang lain. Gue bahkan nggak tahu mereka sampai. Kenal, nanti. Plato, gue kenal Plato. Ya. Temannya Plato. Ya. Oke, jadi menurut gue, lu nggak bisa nggak ada keharusan lu untuk memilih salah satu di antara kedua. Tidak ada keharusan itu. Ada keharusan untuk memilih salah satu. Oke. Maksudnya gini, kalaupun lu memilih salah satu, gimana ya gue jelasin ya? Kalaupun lu memilih salah satu sisi, bukan berarti lu akan kehilangan sisi yang lain. Gitu maksud gue. Jadi saat lu kan kadang ada kondisi di mana, I think I need to put aside my idealism to do this kind of work. I'm being realistic and then I'm putting aside my idealism. Bukan berarti I'm losing my idealism. Ketika lo being realistis. Balik lagi ke takarannya. Mungkin di momen itu atau di kerjaan itu takaran realistisnya lebih banyak ketimbang idealismenya atau idealistiknya. Tapi bukan berarti lo kehilangan idealistik. Bukan berarti kayak setelah lo mengerjakan ini lu kehilangan idealistik, karena saat lu kehilangan salah satunya, ya lu bakal hilang gitu. Nah. Ditelan waktu. Baru suara. Tapi kalau kayak gitu berarti you're saying, lo harus punya sisi realistis dan idealismenya. Kita harus punya keduanya. Menurut gue harus. Untuk menjaga
kerelevansian kita dan kewarasan juga. Karena gini, kalau misalkan lu terlalu idealistik atau lu hanya melakukan out of idealism, most likely lu akan halu atau lu akan denial tentang realita yang ada. Karena kayak I need to do this, I believe I need to do this. Either you're becoming the toxic of yourself with the toxic thoughts that this idealism would work at this particular time, at this particular moment. Jadinya lu halu aja gitu, lu disconnect sama reality. Satu, itu ekstrim satu. Tapi kalau misalkan lu terlalu realistis hanya realistis, you will stuck at that particular moment. Lo nggak bisa ngelihat ke depan. Lu nggak akan lihat ke depan gitu. Ya lu akan stuck di situ aja terus gitu. Jadi gue ngelihatnya, dan ini gue dapet dari satu video kuliah bapak yang gue agak lupa videonya, hitam putih sih memang. It was like 50 years ago. Dia bilang realist and idealist. Realist is a man, he is right now. Yes. And idealist is a man he should be. So, realist adalah where you are at the moment, at this particular moment. Tapi the idealist, the ideal is a picture atau certain direction that you want to go to, you want to become gitu. Kayak jadinya tuh kayak mengarahkan lu ke situ gitu. Jadi kalau misalkan lu terlalu atau lu hanya idealis, ya lu mengejar idealisme lu, tapi nggak tahu lo startnya dari mana. Bener, atau lu nggak tahu caranya kesana tuh gimana. Sedangkan kalau lu hanya realistis, ya lu di situ aja, lu gak ada arah kemana gitu. Kan lo bilangnya harus ya. Does that mean salah kalau gue nggak punya idealis? I'm not here to judge anyone. Cuman menurut gua it will be your loss. Ya. Gitu. Gua nggak bilang lu salah, tapi it might be your loss kalau lu nggak punya keduanya. Makanya gue bilang harus. Menarik pas lo definisiin itu kayak gitu tuh, gue teringat sama the whole conversation about purpose. As if tuh kayak idealis tuh agak mirip kayak purpose kali ya gitu, kayak having a purpose in life gitu, having something quote-unquote mimpi lu lah gitu, reason lu untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya di kerjaan tuh gue ngeliatinnya kayak gue sekarang gitu di dunia HR. Realistis gue adalah ya nggak semua perusahaan mau putting that much investment untuk ngurusin kayak the well-being of the employee. Bahkan definisi well-being of employee itu juga bisa macam-macam buat setiap perusahaan gitu. Realistis gue adalah menyadari bahwa tiap perusahaan tuh punya percayaannya masing-masing, priority mereka masing-masing gitu. Tapi dan itu yang harus gue hadapi, itu yang harus I need to work with that gitu. Tapi kalau idealisme itu adalah gue percaya bahwa dalam dunia kerja well-being itu tuh dan motivasi seseorang itu butuh dikurasi gitu, nggak hanya cuman reward mereka kayak duit, financial benefit yang butuh dikurasi, tapi juga everything on top of that gitu. Dan itu yang bikin orang tuh bekerja gitu, dan idealisme itu yang bikin gue tiap hari mau merancang sesuatu, mau mengulik sesuatu gitu. Tanpa idealisme itu menurut gue akan kayak ya udahlah, perusahaan juga maunya kayak gitu aja. Ya udahlah, they don't care gitu. So I'll just do as you order gitu. Jadi kayak nggak harus kayak tadi Paul bilang, tapi loss-nya tuh di situ gitu. You lost that drive and grit to try something new and push forward gitu. Dua respon ke situ. Anjay. Pertama, masalah purpose itu ada di season 1 sama Gea. Yes. Poin kedua, being realist and being idealist, keduanya itu kenapa kita butuhkan, karena dua-duanya akan jadi drive. Yang ngedrive kita kan tadi lu ceritakan menjadi seorang HR atau kerja di bidang HR. Being realistic adalah memahami dan memaklumi, lu bertoleransi terhadap appetite-nya si company ini
seberapa banyak dia mau invest, ya kan, ke well-being dan segala macam yang tadi lu bilang gitu kan. Tapi idealistik lo adalah lu percaya bahwa those stuff adalah drive orang untuk bekerja. Nah, keduanya itu jadi drive buat lu kerja. Karena satu realistik itu biasanya adalah kita aware dan kita bernavigasi dengan restriksi yang ada, ya kan? Idealis adalah konsep ideal yang lu mau kejar. I see. Gas, rem. Jadi I see. dan setir gitu. Jadi kayak lu Dinamika itu dua yang sebenarnya engaging lo dalam bekerja. ya Make sense. underlying-nya Make menurut sense. gua adalah integrity. Apalagi tuh? Integritas lo. Jadi untuk ngejaga biar lo nggak ekstrim ke realistik atau ekstrim ke idealistik, yang ngejaganya tuh Yang integrity. ngejaga- Karena kalau misalkan lo lo terlalu lo hanya idealis, integrity lo untuk bekerja profesional ke company yang lo butuh generating result, jadinya kan lo nggak, teorinya atau asumsinya saat lo hanya idealis, lo nggak menyentuh ke realitanya, lo nggak performing. Kayak lo oke. fokus di hal yang So you're not serving ngawang-ngawang. the company. You're not serving company. Itu kan juga part of the integrity menurut gue. Karena being an employee is being, a servant anyway. Ya. A humble servant. Nah, tapi saat lo realistis. hanya realis, bisa jadi lo menghalalkan segala cara. Sure. Gitu. Nah, itu menurut gue. Gua menamai, gue nggak tahu ya, ini agak a bit technical, tapi gue nggak tahu apakah itu it can be integrity, tapi buat gue dari something juga di situ value yang jadi jangkar lo untuk menentukan seberapa idealis dan seberapa realistisnya lo gitu. Kayak misalnya ada orang yang kayak value-nya adalah Tapi kan sebenarnya integrity kan part of the value. integrity, that's what I'm saying, that's what Ya. it can be integrity. Karena bisa jadi gini, Ya. bisa jadi lo bukan orang yang integrity is not your value. It could be credibility juga. Again, bisa jadi sebagai seseorang Ya. lo tidak valuing credibility dan tidak valuing integrity. Ya. Jadi lo mau menghalalkan segala cara memang Ya. untuk biar realistis Ya. kayak to the beep about idealistis gitu. Kayak gue memang mau the money dan gue mau di situ. Ya. Gue memang mau stagnan. Jadi kayak your value will tell seberapa jauh lo akan ke kiri ataupun ke kanan in terms of idealistic and realistic. Oke. And that's what you mean by integrity gitu. Ya. Gitu. Jadi Ya. kayak mungkin kalau kayak gua sama Pau ada value yang bikin kita dalam menjalankan WIP misalnya yang bikin gue lebih cenderung ke idealismenya, quote and quote, dan ada value-nya Pau yang bikin dia emang cenderung ke realistisnya lebih kenceng. Gitu, and in one way or another it balance out gitu di case Yeah. yang kayak gini, Yeah. gitu. Di case-nya perusahaan atau day to day work mungkin bisa jadi beda, Benar. ya kan? Benar. Or even on personal life juga pasti bakal bisa beda. Oh itu lebih kompleks lagi sih. Iya. Cuman spektrumnya sama, takarannya aja yang mungkin beda gitu. Iya. Karena kan ada orang yang mencoba memiliki dua dunia, ada juga yang bikin itu blended into one, combine into one. Jadi sama aja gitu. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang kayak misalnya I'm trying to think bukan di dunia kerja juga tapi dunia di kayak misalnya banyak banget kan gaji sekarang yang kayak atau milenial lah yang bikin side hustle Ya. dan bikin sesuatu gitu. At what point sih menurut lo seseorang tuh bisa mengeker kayaknya gue terlalu timpang ke satu dan terlalu timpang ke yang lain? Karena gue lagi di season itu sekarang. Kayak gue merasa kayak at certain point gue terlalu idealistik jadinya gue berjalan di tempat. Jadi ketika gue merasa gue berjalan di tempat dan gue tidak ada kayak I'm being too rigid, Ya. gue merasa itu adalah nudge atau kayak bukti sign bahwa kayaknya lo terlalu timpang deh gitu. Lo butuh check and balance lagi nih gitu. What are some signs yang lo pernah rasain yang nge-nudge lo untuk ngeker ulang gitu? Apakah Iya. gue Tapi itu bener. Nggak pakai tapi berarti. Itu bener. Tadi kan gue bilang
kalau kita hanya realistik, kita nggak kemana-mana. Tapi sebenarnya when you become too idealistic, you will not go anywhere juga. Karena kan lu detach sama reality kan, jadinya lu nggak kemana-mana. Jadi menurut gua sign-nya itu, saat lu ngerasa lu nggak kemana-mana dengan apa yang lu kerjain, it might be a sign timpang sebelum dapat feedback. Ya itu sih. Ya. I think that's one of the sign. Apalagi ya yang mungkin ada ya. Biasanya sih lo akan dapat feedback sih. Iya. Kayak Nggak realistis lu. ya atau As simple as that sih. maksain banget sih gitu. Iya. Oh iya maksain. benar. Nah, karena Benar. kalau lu apalagi kalau lu udah punya power ya, being too idealistic combine with power, lu bisa jadi power abuse kayak lu memaksakan kehendak lu. Tapi kalau ngomongin power, kalau ngomongin leaders, dinamikanya itu menurut gue jadi lebih Kompleks. dan jadi lebih it's even more important untuk dibahas gitu. Karena menurut gue di posisinya leaders, kalau di posisinya juniors tuh atau kayak kerupuk kulit kayak kita gitu kan, kayak ya udahlah lo punya flexibility untuk assessing nggak. Tapi leader tuh menurut gue lo harus, I'm gonna use that word, punya some kind of idealism yang lebih kenceng. Karena somehow lo rallying people gitu menurut gue. Jadinya idealism lo tuh akan disewa, dipinjam sama orang untuk jadi idealismenya mereka gitu. So somehow you kinda have to have bigger idealism. Apakah seiring dengan kita naik level, takaran idealisme tuh jadi lebih? Most likely iya, karena biasanya to get that biasanya tuh kalau udah di level yang lebih tinggi tuh yang di value sama organisasi atau sama tim lu atau sama orang-orangnya adalah nggak cuman you being realistic, tapi juga the idealism that drives you more. Dan another risk of this topic adalah orang suka salah pakai idealism dan value atau prinsip. Say more. Misalkan ini nggak sesuai dengan idealisme gue gitu. Kayaknya sih bukan sesuai dengan idealisme, tapi nggak sesuai dengan value gue gitu. Nah, maksud gue, when you become the leader, to elaborate the idealism yang bakal bisa ngedrive tim itu tuh sebenarnya value lu, bukan hanya umbrella idealism lu, tapi adalah value-value yang lu taruh ke kerjaan dan ke tim lu gitu. Kayak misalkan value lu tuh adalah Integrity. Ya, integrity. Terus misalkan fairness gitu. Ya itu yang lu push towards your team, not just a simple idealistic atau simple idealism gitu. Ada another layer gitu. Jadi makanya itu bakal lebih kompleks karena lu juga butuh nge-influence value lu ke yang lain. At least orang tahu what value that your value that you're valuing gitu. Is the value valuing? Iya. Tapi that's a very hard. Itu assuming orangnya sadar value dia apa. Seringkali enggak. Yeah. Tapi dia tanpa sadar sudah memprojecting value itu. Jadi dia nggak pernah menamai value-nya, tapi dia udah projecting. Iya. Seringkali tuh kalau omongan kayak gini tuh kita tahu. Kita udah melakukannya, tapi kita nggak tahu namanya apa. Ternyata itu tuh namanya gitu. Bener. Udah kayak projecting value tuh ada istilah projecting value, cuman pas lu kerjain tuh lu value tuh nggak sadar, kita tuh nggak sadar kita punya value itu gitu. Dan proses namainnya itu juga susah. Iya. Dan itu nggak cuma buat leader doang, tapi pas kita mulai kerja pun sebagai di level junior pun value itu pasti udah ada karena pengalaman hidup gitu. Pengalaman hidup, prinsip, pengajaran dogma, mindset, gitu-gitu deh pokoknya deh. Trauma masa kecil termasuk juga. Nah, jadi itu jadi value. Nah, balik lagi kalau misalkan nih kita ketemu atau kita di kondisi atau teman kita gitu ya, cerita gitu kan, kayak gue
this is not the job that I want karena ini That serves against my idealism. this doesn't serve my idealism gitu. Maybe you need to think more. This is not about. Maybe you need to your- think more. Menurut gue ya karena apa ya? Poin gue gini. Kita jangan stop di this is not serving my idealism. Ya. Tapi this is not aligning with my value. Ya. Probably. Jadi Ya. karena kalau misalkan kita stop di ini nggak sesuai idealisme gue nih, masih gantung gitu. Betul. Sedangkan kalau lo tahu ini nggak sesuai karena value gue adalah fairness, ini kerjaan gue sekarang tuh tidak mengindahkan fairness, konflik nih sama value gue. Benar. Sehingga on the next job atau on the next opportunity that you're looking for, fairness itu akan jadi satu push factor lo untuk nyari opportunity yang ada gitu. Itu klasik habit yang banyak banget kita lakuin sekarang menurut gue. Jadi cuma mengatasnamakan menggunakan satu terminologi untuk simplifying everything gitu. Jadi kayak gue nggak AI for this, AI for that. ini nggak serve my idealism, tapi lo nggak ada lo nggak ada Stop di jargon, keinginan dan lo nggak punya tenaga untuk mendefinisikan what is idealism for you gitu. Karena kalau lo bilang this doesn't serve my idealism, there is a good chance 3-4 kerjaan lo abis ini juga nggak akan serve idealism kalau lo nggak define itu ya gitu. Tapi kalau lo bisa mendefine itu to the level of value, which is kayak misalnya ini nggak serve fairness yang gua percaya, ini nggak serve integritas yang gue percaya. The next time lo ngalamin kerjaan itu atau permasalahan itu lo bisa ngeker gitu loh. Ini sesuai dengan takaran fairness yang gue value nggak? Ini sesuai dengan integrity yang gue mau nggak? Kayak gitu. Jadi kayak akan lebih gampang buat lo untuk tahu what is yes, what is no for you. Ya, In a way. atau mana yang deal breaker, mana yang enggak. Bisa kayak gitu juga. It goes a long way sih. Dan sama juga sih menurut gua di bagian realistik juga. Kayak hal-hal realistis apa nih yang bikin gua condong ke sini gitu. Apakah is it on misalkan ini masalah benefit yang gue dapetin secara finansial misalkan, atau ini lebih ke arah visibility, kayak ini visible buat dikerjain sekarang gitu, atau kayak doability, ini doable sekarang, atau masalah capability, misalkan karena resource gue segini doang, this is what I can do, and then this also part of being realistic and juga gitu kan. Realita mana yang lo mau embrace? Gitu. Atau realita mana yang lo belum embrace? Betul. It's good untuk tahu kan. Betul. Karena kalau enggak, ntar lo memaksakan realitanya kayak jadi halu lagi. Bener. Dan ngomongin itu ya, menurut gue salah satu trik juga selain daripada kayak lo mengelaborasi idealistik lo dan realita lo, get a friend that has opposite tendency, karena itu most likely akan men-trigger lo untuk melihat gitu. Kayak gue punya beberapa teman yang di ranah-ranah tertentu mereka lebih realistis, lebih idealis dari gue gitu. Bisa jadi kayak dalam hal perkontenan gue lebih idealis contohnya gitu. Tapi mungkin di area hubungan gue lebih realistis gitu. Nah di setiap area-area itu gue coba untuk punya counter thinking atau friend yang nge-challenge sisi gue gitu. I think it's also a good habit to have sih. Analoginya kayak inilah, kayak lu misalkan lagi belajar pedal. Cakep. This is another way to be more realistic ya. Misalkan lu lagi more like suka relevan. Ya relevan, betul. Lagi suka main pedal, biar lu jago, lu butuh teman sparring kan. Eta. Nah sama on enhancing being realistic, being idealistic, memperbesar spektrumnya, mendalami area-area di tiap takaran tadi. Kalau lu punya teman sparringnya, I think that would help us to to understand better. Sharpen. To sharpen juga. Nggak comfortable ya? Gue nggak comfortable kalau di challenge ROI-nya sama tahu.
Ya pasti, Ya pasti nggak nggak nyaman sih saat lo di challenge prinsip prinsip hidup lo di challenge tuh nggak Atau gampang. dipertanyakan. lebih kena ego sih kalau dipertanyakan. Bener kayak kenapa kayak gitu? Why is that important? Nah itu juga. Sebenarnya melatih kita untuk gimana cara berdebatnya, gimana kita Stand for it and open for the debate juga gitu. ya. Wah ini again easier said than done lagi. Berat guys obrolan hari ini. Mimpi apa lo kemarin bawa topik ini? Mimpi Indonesia menjadi negara yang madani, Bye. yang dimana semua sudah ideal. Udah. Takut banget. Itu sih. Tapi semoga itu yang membantu kegiatan sehari-hari karena the more you think about it, the more you realize itu sebenarnya menginfluence banyak decision making lo in hari-hari sih menurut gue. Iya. Terdengar sangat berat, tapi sebenarnya implikasinya sangat-sangat praktikal in day-to-day basis. Ya. Typically memang realistic it's more it's more towards being practical juga. Ya. Idealistic itu lebih ke arah ya tadi sih kayak giving the direction lah, clear direction gitu. Tapi bukan berarti being practical itu apa ya kayak nyerah gitu enggak juga sih. Enggak. Jadi jangan pernah mikir oh dengan gua realistis gua menyerah dengan idealisme gua kayaknya enggak juga. Ya. Chances are belum ke sharpen aja. Ya. Kalau belum di sharpen, at least kompromi aja deh gitu. Ya. Belajar aja kompromi dulu gitu bahwa oh ya udah mungkin gue butuh mengalah dengan realitanya. Ya udah gitu. Berat. Kalau gitu kita sudahi dulu keberatan ini Ya, mari kita kembali ke yang ringan-ringan di episode berikutnya. di episode berikutnya. Dadah. Panjang 34.